Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkan Mutaibah dengan NIM 214210017. Mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora. Dengan diberikan kesempatan saya pada hari ini, saya akan mempresentasikan presentasi yang saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang tak luput dengan pertumbuhan yang ketika kita maknai satu persatu pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan yaitu perkembangan. Perkembangan seperti apa? Tentunya perkembangan yang menganutkan bersangkut pautan dengan ekonomi. Ekonomi, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah sebuah tingkah laku manusia, setiap individual ataupun setiap seorang siapapun. Nah, di dalamnya terdapat interaksi, bukan hanya interaksi. Ketika kita mengenal uang, jual beli, maka bagi saya itu adalah ekonomi. Baik, ketika kita sudah membedah itu, kita akan membedah arti makna pertumbuhan. Pertumbuhan, ketika kita mencari makna pertumbuhan di dalam buku biologi, maka tidak lain dan acap kali pertumbuhan akan dimaknakan seperti pertumbuhan perkembangan sel-sel ataupun manusiawi di dalam diri kita. Nah, lain halnya ketika berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang dimana ekonomi sendiri maknanya adalah tingkah laku dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu ataupun masyarakat. Nah, ketika kita jelas pertumbuhan ekonomi, jika kita sinkronkan, maka dua makna ini mengandung arti pertumbuhan berkembangnya ekonomi. Ketika kita mendengar fakta ataupun hanya sebuah opini yang melahirkan sebuah ambiguitas, acap kali di tahun 2024 akan dicanangkan Indonesia akan mencapai gospelnya, akan mencapai tingkat Indonesia 4 2045. Nah, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang harus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi seperti apa? Mari kita simak apa itu arti pertumbuhan ekonomi. Di presentasi saya kali ini, saya akan membacakan table of contents dari presentasi dari PPT yang saya buat. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Nah, secara umumnya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa. Yang kedua, saya akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List, Karl Bacher, sama N. Werner Sambert. Nah, yang ketiga, unsur pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalamnya terdapat 3 unsur penting. Nah, yang keempat, faktor pertumbuhan ekonomi. Apakah faktor di dalamnya yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut? Nah, yang terakhir, mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang pasti rumus ini selalu keluar oleh program yang dulu kita ambil pada waktu SMA ataupun SMP. Mengukur pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut. Pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana naiknya pendapatan dari munculnya kenaikan produksi barang dan jasa. Nah, sederhananya, pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana
sebuah produksi atau munculnya kenaikan produksi barang dan jasa yang mengaruhi bangsa kita sendiri. Dalam sederhananya, ketika dulu kita mengenal pendapatan nasional, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian, di mana yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kedua akan membahas tentang teori ekonomi. Menurut para ahli, Friedrich List, Karl Bacher, dan Werner Sambert, dapat diartikan teori tangga yang dimaksud oleh Friedrich List ini mempunyai 4 tahapan, yang dimana pertama adalah masa berburu dan mengembara, yang kedua masa beternak dan bertani, yang ketiga masa bertani dan kerajinan, yang keempat masa kerajinan, industri dan perdagangan. Ketika kita jabarkan yang kita pahami maksud. Yang pertama, masa berburu dan mengembara. Friedrich List mengartikan bahwa pada sejak dulu manusia hanya bergantung kepada makanan, yang dalam artian pada waktu masih berburu dan mengembara, saat itu masih berpindah-pindah atau dapat kita kenal dengan nomaden atau masa berpindah-pindah. Pada saat itu semua hidup individualisme, laki-laki ataupun perempuan hidup secara individualisme. Bagi laki-laki mereka berburu, sedangkan bagi laki-laki mereka berburu, sedangkan perempuan mereka mencari buah-buahan di sekitar mereka atau sejenis umbi-umbian yang dapat dimakan. Ketika makanan di tempat itu sudah habis, maka mereka akan berpindah untuk mencari tempat yang bisa menghasilkan makanan. Kedua, masa berternak dan bertani. Pada saat itu setelah menemukan cara beternak hewan, mereka mempunyai pemikiran untuk bisa hasil dari mereka berburu itu, mereka tidak langsung makannya, melainkan mereka membuat hewan-hewan itu sebagai ternak mereka, membudidayakan hewan-hewan yang mereka buru itu. Ketika melakukan pertanian untuk menghasilkan sebuah tanaman-tanaman yang mereka tanami, mereka sudah berinisiatif. Mereka mulai hidup menetap dan tidak berpindah-pindah lagi ketika mereka mempunyai pemikiran untuk beternak ataupun bertani. Di masa ketiga masa bertani dan kerajinan, ketika mereka bertani, menanam ataupun bercocok tanam seperti yang lain, di waktu-waktu senggang mereka memanfaatkan kesenggangan itu dengan berkerajinan mempunyai pemikiran di mana mereka dapat menghasilkan suatu alat kerajinan mereka yang buat bisa sama halnya dengan alat pemuas yang kita dengar di dalam buku sejarah. Seperti alat pemuas, dihasilkan kerajinan yang dihasilkan oleh waktu senggang mereka. Mereka membuat kerajinan alat pemuas mereka seperti baja besi ataupun alat-alat lainnya yang dapat menghasilkan masa bertani dan kerajinan ini dapat menghasilkan seperti alat-alat yang dapat membantu kehidupan mereka sehari-hari, seperti alat tukang ataupun alat-alat yang lainnya. Setelah itu seiring berjalannya waktu, kita sampai kepada masa industri dan perniagaan. Pada saat itu seiring berjalannya waktu, ketika kerajinan semakin besar, manusia melakukan perniagaan terhadap barang kerajinannya. Teknologi pada masa itu juga sudah mengalami kemajuan dan perdagangan sudah dalam tingkat nasional, bahkan internasional, dengan didukungnya transportasi yang sangat memadai pada waktu itu. Itulah teori tangga yang dimaksud oleh Friedrich List. Tokoh teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya ada Karl Bacher pada tahun 1847 sampai 1950. Karl Bacher membagi tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Fakta pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain ada 4. Pertama, rumah tangga tertutup. Kedua, rumah tangga kota. Ketiga, rumah tangga bangsa. Yang keempat, rumah tangga dunia. Nah, rumah tangga tertutup itu seperti apa yang dimaksud oleh Karbacher? Di rumah tangga tertutup, mereka hanya memproduksi barang hasil mereka sendiri secara individualis. Nah, yang kedua, rumah tangga kota, mereka mulai membagikan dan mempunyai inisiatif untuk berkontribusi kepada kota. Nah, ketika kota pada saat itu teknologi belum mampu, maka mereka meneruskannya kepada rumah tangga bangsa, di mana rumah tangga bangsa tersebut di tahap rumah tangga mereka melakukan perdagangan kepada kota-kota lainnya. Nah, lalu sampai kepada rumah tangga dunia, di tahap rumah tangga beberapa barang tidak dapat diproduksi di bangsa, mereka mulai membagikannya berkontribusi pada rumah tangga dunia yang kita sebut dengan ekspor impor. Nah, teknologi telah memungkinkan pada waktu rumah tangga dunia. Nah, pada saat itulah manusia, halnya kita dulu, nenek moyang kita dulu melakukan hal yang seperti itu. Nah, menurut Karbacher, empat tahap inilah yang dia maksud. Karbacher ini adalah ahli ekonomi yang berasal dari Jerman, sama halnya dengan Friedrich List yang seperti ahli berkemukakan yang pertama. Nah, Friedrich Karbacher ini sama halnya berasal dari Jerman. Dia adalah ahli ekonomi yang mencetuskan pertama dengan teori dan pasar. Berlanjut kepada ahli historis yang terakhir, ketiga, yaitu Ernest Sombart pada tahun 1863 sampai 1947. Bagi tahap pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap, yaitu pertama prakapitalisme, yang kedua zaman kapitalis media, yang ketiga zaman kapitalis raya, dan terakhir zaman kapitalis akhir. Nah, Ernest Sombart inilah yang berasal dari Amerika. Beliau adalah Presiden Association American. Beliau juga mencetuskan pertama kali paham kapital. Ketika saya coba gali sumber dan makna artian dari prakapitalisme, zaman kapitalis media, zaman kapitalis raya, dan zaman kapitalis akhir. Yang pertama, prakapitalisme. Nah, pada saat itu manusia masih statis dan sangat minim sekali pengetahuannya, bahkan ipteknya. Nah, berlanjut kepada 2 zaman kapitalis media. Pada saat itu manusia mempunyai pemikiran yang dimana pada waktu itu sudah ada uang. Mereka mulai dinamis dan mempunyai pemikiran untuk bisa memiliki keuntungan. Nah, sering berjalannya waktu kepada zaman kapitalis raya. Pada waktu zaman kapitalis raya, itu manusia mulai berorientasi. Pemikiran-pemikiran yang dulu mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan, mereka orientasikan, mereka gerakkan untuk mendapatkan keuntungan serta harta. Nah, yang terakhir zaman kapitalis akhir. Zaman kapitalis akhir ini dimana ketika digabungkan antara kaum kapitalis dan kaum buruh, mereka menghasilkan sebuah pemikiran dan gerakan untuk bekerja sama untuk mencapai kemakmuran yang bersama. Saya menemukan satu quotes yang disampaikan oleh Soekarno pada waktu itu. Untuk membangun negara yang demokratis, maka suatu ekonomi yang berdasar dibangun. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, maka tugas kita bukan hanya tugas kita, menjadi tugas semua pemerintah ataupun rakyat untuk bisa mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan waktu sebaik-baiknya. Maka dengan ketercapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka diharapkan mampu untuk memproduksi stabilitas yang efektif, bahkan juga bisa memproduksi
hal-hal yang unggul untuk anak didik ataupun para pekerja buruh lainnya demi kebijakan moneter ataupun stabilitas ekonomi yang meningkat. Bahasa yang selanjutnya adalah faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor pertumbuhan ekonomi yang akan saya jelaskan di PowerPoint yang saya buat ada 4. Pertama, sumber daya alam. Kedua, sumber daya manusia atau SDM. Ketiga, ilmu pengetahuan teknologi. Dan terakhir, tingkat inflasi. Nah, sumber daya alam SDA yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang berlimpah dengan kelautannya, dengan keanekaragaman. Nah, yang kita ketahui, sumber daya alam yang berada di Indonesia terdapat 2 jenis, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Melihat dengan keanekaragaman hayati, keanekaragaman yang sangat berlimpah dari negeri Zamrud Khatulistiwa ini, dengan keberlimpahan hasil kelautan, hasil perhutanan harus kita seimbangkan dan juga harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, selain itu kita juga sumber daya manusia SDM, di mana tingkat produktivitas ketenaga kerjaan harus kita ratakan, pemerataan dengan dari banyaknya gejala-gejala dampak sosial yang pada saat ini terjadi, maka kita harus bisa meratakan SDM, sumber daya manusianya. Nah, baik itu dari para ilmu pengetahuannya, ketenaga kerjaannya, dan juga faktor kepadatan yang ada di setiap kotanya atau penduduknya. Nah, ketiga, iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Nah, seiring berjalannya waktu, faktor pertumbuhan ekonomi, faktornya ini adalah ilmu pengetahuan teknologi, di mana kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Yang terakhir, tingkat inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga pasar secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, empat faktor ini adalah faktor pertumbuhan ekonomi: sumber daya alam SDA, sumber daya manusia SDM, ilmu pengetahuan teknologi, dan tingkat inflasi. Berlanjut kepada slide selanjutnya, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Nah, di sana juga terdapat tokoh ahli yang bernama Simon Kuznets. Dia berasal dari Amerika, Rusia. Nah, dia adalah bapak mencetuskan studinya tentang pendapatan nasional. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznets: yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk diikuti dengan produk per kapita yang cepat. Kedua, terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat. Adanya perubahan struktural yang tinggi, muncul urbanisasi dalam satu negara, adanya ekspansi maju ke negara yang dianggap lebih maju, muncul kondisi arus barang, modal, serta manusia antar berbagai bangsa di dunia. Simon Kuznets merupakan ahli ekonomi. Nah, dan dalam teorinya ini dicetuskan pendapatan nasional yang kita ketahui di berbagai bidang ilmu pengetahuan sosial. Nah, pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk diikuti dengan produk per kapita yang cepat. Yang kedua, terdapat kenaikan produktivitas, di mana produktivitas itu melesat meningkatkan daya saing terhadap ekspor impor. Nah, yang ketiga, ada perubahan struktural yang tinggi. Struktural di dalamnya bukan hanya struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang melejit lebih tinggi, tapi juga dikhususkan untuk mengurangi dampak gejala-gejala masalah yang ada di pertumbuhan ekonomi, seperti kemiskinan, seperti pengangguran, dan juga bahkan banyak lainnya yang lain. Dan adanya muncul urbanisasi dalam suatu negara. Nah, kita pasti kenal dengan kata urbanisasi, transmigrasi, halnya yang semuanya sisi. Urbanisasi adalah perpindahan
perpindahan di mana? Nah, kita kenal dan cukup tak asing dengan kata urbanisasi. Nah, urbanisasi adalah perpindahan dari kota menuju desa. Nah, yang dimaksud dengan perpindahan yaitu populasinya masyarakat dari kota kepada desa. Nah, yang ke 6, adanya ekspansi menuju ke negara yang dianggap lebih maju. Kita semua pastinya tahu bahwa negara Indonesia bukanlah negara maju, tapi negara yang berkembang. Tapi dengan adanya ekspansi, dengan adanya gerakan menuju ke negara yang dianggap lebih maju, itu juga menjadi ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, manusia antar berbagai bangsa. Muncul kondisi arus barang modal serta manusia antar berbagai bangsa di dunia. Slide ke-6 saya ialah mengukur pertumbuhan ekonomi. Pastinya ketika diketahui terlebih pula lembaga yang kita duduki selama di SMA ataupun selama di SMP, ilmu pengetahuan sosial, pasti kita selalu menemukan rumus ataupun indikator mengukur pertumbuhan ekonomi. Mengukur pertumbuhan ekonomi ialah rumusnya pertumbuhan ekonomi tahun tertentu. PNB itu kali 100%, atau pertumbuhan ekonomi tahun T. PNB dikurangi PNB kali 100 PNB. PNB yang dimaksud yang di bawahnya itu ada kata P-nya, berarti pendapatan nasional real pada tahun T. Baik, langsung saja kepada contoh kasus. Jika diketahui PNB real pada tahun 1998 adalah sebesar Rp 32.600 miliar dan PNB pada tahun 1999 naik menjadi Rp 36.305 miliar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 1999 adalah sebagai berikut. Nah, pertumbuhan ekonominya seperti rumus yang di atas. PNB dikurangi PNB 36.305 dikurangi 32.600 dibagi 32.600 dibagi tahun sebelumnya ya, dikali 100, dan ketika dihitung persennya ialah 11,36%. Dari saya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari mencari materi yang dulu pernah dijelaskan di bangku sekolah SD, SMP maupun SMA yang dapat saya ambil ketika saya menduduki bangku perkuliahan adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diharapkan dapat mencapai stabilitas moneter ekonomi yang mantap dan dinamis. Dengan diharapkan bangsa Indonesia lebih meratakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.